Dari hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran unggul di Pilpres 2024. Akankah parpol yang berada di koalisi Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud memilih oposisi atau justru bergabung ke kubu Prabowo Gibran? Ada dua pilihan yang bisa dilakukan parpol pengusung masing-masing capres-cawapres usai Pilpres 2024 digelar, yaitu oposisi atau justru berkoalisi dengan kubu yang berpotensi berkuasa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut terlalu dini bicara koalisi atau oposisi karena belum ada hasil penghitungan resmi dari KPU. Namun, Hasto mengklaim siap kembali menjadi oposisi seperti saat dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dari periode kedua Pak Jokowi ketika kekuasaan terlalu terpusat, itu kan muncul suatu kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks policy, dalam konteks implementasinya, memang memerlukan suatu check and balances. Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004-2009, kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Bahkan satu dikatakan berada di luar pemerintahan itu merupakan suatu tugas yang patriotik. Bagi apa? Pembelaan terhadap kepentingan rakyat itu sendiri. Sementara pengamat politik Rocky Gerung bilang jika PDIP berniat oposisi kembali, harus mengambil oposisi yang lebih radikal dan melepas dari bayang-bayang Jokowi. Kalau memang ada niat untuk beroposisi, lakukan sesuatu yang radikal dari awal itu. PDIP beroposisi pada Jokowi bukan karena programnya berbeda, kalau programnya sama. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh PDIP sebagai benchmark untuk oposisi? Ya maksulkan Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Ya kalau enggak artinya tukar tambah idenya kan. Terkait pilihan oposisi atau koalisi, peneliti dari ISEAS, Yusof Ishak Institute, Yanuar Nugroho bilang sebaiknya parpol pengusung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menjadi oposisi. Hal ini dilakukan agar ada check and balance. Berkaca periode kedua pemerintahan Jokowi, lembaga legislatif hanya menjadi lembaga pengecap eksekutif. Agar partai seperti PDIP, seperti PKS, seperti Nasdem, seperti P3 dan bahkan PKB tidak perlu masuk ke pemerintah, tapi menjadi penyeimbang dalam pengertian check and balance. Karena kan kerangka regulasi kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Selalu ada mekanisme. Bahkan tapi nggak akan sulit nanti gerak pemerintah? Maksud saya ini bukan mempersulit tidak ya Mbak ya, tetapi holding the government accountable, memastikan pemerintah itu akuntabel dalam pembuatan kebijakannya. Menurut saya itu. Sebelumnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan akan merangkul semua unsur dan kekuatan jika dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Merujuk perolehan suara pileg di KPU melalui sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap, hingga pukul 1 siang tadi, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri masih unggul, yaitu 16,83%. Sementara P3, parpol yang berada di koalisi yang sama dengan PDIP, mendapat 4%. Di koalisi Anies Muhaimin, PKB memimpin dengan perolehan suara 10,72%. Sementara di koalisi Prabowo Gibran, Partai Golkar memimpin dengan perolehan 14,04%. Bagi masyarakat Indonesia, adanya oposisi, pemerintah yang kuat akan memberikan fungsi check and balance bagi pemerintah dalam sistem demokrasi. Dengan adanya fungsi check and balance, maka penyelewengan terhadap penggunaan kekuasaan bisa diminimalisasi. Tim Liputan Kompas TV.